Saya makin yakin Refli Harun itu bukan ahli atau pakar hukum. Dia hanya ahli dan suka disebut ahli, tapi pemahaman hukumnya sebenarnya terbatas. Dia biasa saja, sama dengan pengacara lainnya. Hal yang makin meyakinkan saya saat Refli dipermalukan Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu saat Hakim Konstitusi Saldi Isra menolak secara halus dan meminta permohonan yang dibuat Refli Harun CS itu diperbaiki. Yang lucu, malah Refli seolah-olah mempersalahkan Hakim MK Saldi Isra karena seperti dipersulit. Padahal karena mereka yang tidak teliti dan salah membuat permohonan. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan sepatah dua kata, Pak Refli? Ya, terima kasih yang mulia, Dr. Ridwan Mansur, Prof. Saldi Isra, Dr. Adis Kadir, atas nasihatnya yang pasti sangat berguna dan membuka wawasan kami kembali. Ini mohon maaf, ini sudah lama juga tidak mengajukan judicial review, ya kan? Jadi apologinya begitu. Nanti kami sesuaikan, tapi barangkali juga memang ini peringatan juga buat penasihat hukum yang lain bahwa kita harus bekerja keras untuk meyakinkan yang mulia, terutama Prof. Saldi Isra. Karena sudah tahu kalau Prof. Saldi Isra yang memimpin ribet kita, pasti sulit ini. Enggak juga itu memudahkan. Karena itu kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti perbaikan permohonannya jauh lebih meyakinkan panel Hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini juga Pak Refli dan kawan-kawan, termasuk prinsipal, kami bertiga ini akan bertanggung jawab nanti ke RPH yang dihadiri 9 hakim. Kamilah yang pertama yang akan menjelaskan permohonan ini, baru nanti akan dinilai oleh 9 hakim. Jadi kalau pemohon tidak jelas ke kami menjelaskannya, kami menjadi lebih tidak jelas lagi menjelaskan kepada hakim lain. Nanti dibilang kabur, sudah dikaburkan saja ini barang katanya kan. Nah gitu. Oleh karena itu beberapa nasihat. Nah terima kasih. Dengan penasihatan kami pada sidang hari ini, kuasa hukum dan prinsipal punya 3 pilihan sekarang. Pertama, meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan, boleh, fine. Cuman tinggal memberitahu kepada kami akan tetap terus. Jadi tidak ada yang relevan yang disampaikan oleh hakim tadi. Oke, tidak ada masalah. Yang kedua, kalau merasa terlalu berat dengan nasihat kami, sehingga memerlukan waktu yang lebih panjang, mungkin bisa juga ditarik permohonan ini, pilihan kedua. Pilihan ketiga, meneruskan permohonan ini tapi memperbaiki terlebih dahulu. Nah, kalau sikap hukumnya jatuh kepada pilihan ketiga, maka menurut hukum acara ada waktu maksimal 14 hari dari sekarang untuk memperbaiki. Jadi 14 hari dari sekarang, batas akhirnya itu adalah Senin 23 Februari 2026, perbaikan sudah harus diterima mahkamah paling lambat pukul 12.00 WIB, paling lambat. Jadi kalau lewat 1 menit, maka itu kami akan gunakan permohonan awal. Nah kalau permohonan awal ini digunakan, enteng sekali ini kami, ini barang kabur ini, nah, kira-kira begitu. Nah itu batasnya, kalau bisa lebih cepat juga tidak apa-apa, nanti akan ada pemberitahuan selanjutnya, kapan sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan. Itu terserah berpikir mana yang akan dipilih di antara 3 itu, dan yang terakhir, tolong nanti syarat-syarat formil permohonan dilengkapi. Kalau ada kuasa hukum yang belum tanda tangan, nanti tanda tangan semua. 1, bukti-bukti. Bukti-bukti mesti memenuhi keterpenuhan syarat bukti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Itu saja. Terima kasih semua atas tertibnya persidangan ini. Ini kami agak grogi juga banyak yang meliput ini. Kalau salah-salah saya bisikan tadi. Kalau salah-salah kita bisa digugat oleh orang-orang ini. Tapi paling tidak, karena yang ada di depan pegang palu kan bisa lebih kuat lah posisinya dikit dibanding yang lain. Terima kasih. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan dan penasihatan dari majelis panel untuk permohonan nomor 50 PUU 24 Romawi 2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup. Yang kedua, Hakim MK Saldi Isra tegur Refli karena loncat-loncat, tidak sistematis bernarasi. Ada 3 alat uji yang kami kemukakan, yaitu undang-undang. Pak Refli, ini kalau begitu kewenangan mahkamah dianggap sudah diucapkan ya, disampaikan ya. Karena mahkamah pasti berwenang. Iya, tapi legal standing Pak pasti Refli, diterima. tunggu dulu, jangan cepat-cepat. Ini kan kalau ditegur hakim nanti bisa rusak juga Pak Refli.
pelan-pelan. Pelan-pelan. Kewenangan mahkamah dianggap selesai. Oke. Nah, sekarang Bapak jelaskan legal standingnya di mana, begitu Oke. ya. Oke. Jangan melompat-lompat, Pak. Orang belum legal standing udah sampai ke pokok permohonan Bapak ini. Terima kasih Yang Mulia Hakim Silakan. Konstitusi. Pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah kami anggap bacakan ya. Iya. Kemudian kedudukan hukum, legal standing pemohon. Jadi bahwa beliau bertiga ini ya permohonan ini diajukan oleh pemohon pertama adalah Dr. T. Fauzia Tiasuma, kemudian Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Haseholan Sianipar. Mereka bertiga ini adalah warga negara Republik Indonesia yang kebetulan mereka ada profesi masing-masing. Salah satunya adalah mereka adalah peneliti. Jadi sudah banyak produk penelitian mereka. Kalau pemohon pertama Dr. T. Fauzia Tiasuma saat ini secara paralel sedang menyelesaikan S3 di 2 tempat sekaligus, yaitu FISIP Unpad dan kedokteran UI. Jadi, Pak Refli, yang ada dalam permohonan aja dijelaskan terlebih dulu. Oke. Oke. Kemudian Roy Suryo ini adalah Roy Suryo warga Indonesia wira swasta. Kemudian Dr. Rismon adalah dosen. Kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah saya bacakan. Kedudukan hukum, legal standing pemohon. Sudah saya katakan tadi mereka adalah warga negara Indonesia dan mereka merasa dirugikan hak konstitusional mereka karena saat ini mereka ditersangkakan dengan pasal-pasal yang kami mohonkan ke hadapan majelis panel hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi dengan kata lain, keahlian atau kepakaran dalam hukum tata negara Refli seperti ditelanjangi. Karena sebagai ahli harusnya dia tidak boleh keliru atau abai. Apalagi sampai permohonannya dalam tanda kutip tidak diterima dan minta diperbaiki. Padahal ini kelasnya bersidang di Mahkamah Konstitusi. Jadi harusnya Refli dan timnya persiapkan diri dengan baik. Saya belum pernah melihat Prof. Yusril Isra Mahendra misalnya ditegur Hakim MK seperti ini. Jadi bagi saya, ini jelas-jelas mempermalukan kepakaran Refli yang dia bangga-banggakan. Refli ternyata biasa saja, hanya so ahli. Refli juga ditegur karena terkesan memaksakan agar Roy Suryo CS berbicara. Yang Mulia, panel hakim, Ya. apakah kami berkenan diberikan kesempatan agar prinsipal menyampaikan sepatah dua patah kata dalam sidang pendahuluan ini? Kalau boleh tiga-tiganya. Ini tidak lazim Pak Refli. Iya. Ya. Oleh karena itu mungkin lebih baik hadirkan sudah ada kuasa hukumnya. Apa yang mau kan sudah dinyatakan dalam permohonan ya. Kalau boleh, kalau nggak boleh apa boleh buat? Iya. Dan tidak lazim seperti itu. Oke. Pak Refli kan sudah tahu, dia kan kura-kura dalam perahu aja, pura-pura tidak tahu aja dia. Padahal kalau dia katanya ahli, harusnya dia paham. Prinsipal tidak boleh berbicara, tidak lazim di MK. Menurut saya, Refli memang tidak tahu, tapi sok tahu dan akhirnya mempermalukan diri sendiri. Publik akhirnya bisa melihat kualitas Refli Harun yang selalu mengaku pakar hukum tata negara itu. Dan yang paling kecewa saya lihat adalah Roy Suryo, karena dia tidak punya kesempatan memperagakan wayang andalanya di sidang Mahkamah Konstitusi. Rendahnya pemahaman Refli Harun juga terlihat saat berdebat dengan Mardiansa Semar, Ketua Rampai Nusantara. Refli yang awalnya ingin kelihatan pakar dengan meremehkan pemahaman publik dan presenter, malah dia yang diskakmat Mardiansa Semar. Jadi gini ya, saya agak sulit menjelaskan kepada publik kalau mereka tidak paham seperti apa MK itu. Oke. Nah, yang nanya juga nggak paham. Coba jelaskan. Jadi kita mengatakan 99,9 itu palsu. Tolol kita semua kalau mengatakan bahwa objek yang sebelumnya tidak boleh. Ya, tolol gitu. Objek penelitiannya Kalau lengkap saya kok, sih Bang. ngerasa jauh lebih tolol kalau kita percaya hasil penelitian yang tidak juga melalui autentifikasi, tidak melalui klarifikasi dan lain sebagainya. Karena jauh dari awal Roy Suryo sudah mengambil kesimpulan dan disampaikan ke publik palsu yang menurut saya memang secara penelitiannya diragukan ketika dia mengambil alat uji. Orang yang nggak paham penelitian, kan begitu ya. orang nggak paham Nah ini yang penelitian, menurut saya itu ngomong begini. Ya terserah Bang Refli kan sebagai pengacaranya Oke, ya. oke. Jadi sah-sah Lanjut aja aja. juga. Anda sebagai apa, coba? Saya
saya sebagai organisasi yang memang ketua Dewan Pembina Pak Jokowi kan Ya. gitu. Saya membela Pak Jokowi. Lalu background Anda apa? Kan begitu loh. Untuk Nggak, mengatakan kita bahwa ini ke topik bisa aja. Bukan. Silakan. Karena orang awam ini nggak kredibel tahu soalnya. bahwa You are not orang credible. dari hasil uploadan itu nggak jelas. Bang Semar, bagaimana Anda merespon gugatan sejumlah pasal yang dilemparkan oleh tim Roy, Tifa dan juga Rismond? Iya, nggak apa-apa juga kan itu hak ya. Hak warga negara ketika merasa dirugikan atas pasal-pasal yang dikenakan, pasal-pasal yang berlakukan. Dan ini upaya Bang Refli Harun dan kawan-kawan, terutama kliennya ya, untuk coba menguji pasal-pasal itu. Karena kliennya kan sekarang sudah dijadikan tersangka. Nah, saya memang tidak mau terlalu jauh masuk ke domainnya soal Mahkamah Konstitusi. Tapi memang sepengetahuan saya, uji materi di Mahkamah Konstitusi memang tidak mudah. Dalam arti bahwa kalau kita ikuti perkembangan kemarin ya, itu ada beberapa pilihan yang diberikan oleh hakim terhadap pengajuan yang dilakukan oleh Bang Refli dan kawan-kawan. Misal bahwa kalau tetap itu diteruskan dengan pengajuan yang sekarang, menurut hakim Prof Saldi Isra kan ya mudah sekali dia karena ini masih kabur gitu ya, dianggap kabur. Atau misalnya dilengkapi sesuai dengan nasihat-nasihat para hakim. Kalau dirasa berat, diusulkan juga, disarankan juga untuk dicabut dulu laporannya baru diajukan kembali karena butuh waktu. Atau dilengkapi dengan waktu yang 14 hari. Nah, waktu 14 hari ini juga saya melihat bahwa memang nggak mudah untuk melengkapi yang kita tahu dalam proses sidang di MK itu kan ya sangat perfecto ya soal redaksinya dan lain sebagainya. Tapi bahwa kita menghargai hak itu digunakan nggak ada soal. Bahwa memang nanti hasilnya kita lihat, yang paling kita inginkan itu sebenarnya semua proses atau hak yang dimiliki silakan dilakukan, tapi jangan pernah memaksakan suatu kehendak dengan apa yang diinginkan diri sendiri. Jadi kalau sudah diputuskan MK, diputuskan instansi-instansi pemerintah yang lain, ya mau tidak mau kita ikuti sebagai bagian dari warga negara. Jadi menurut Anda kenapa sekarang baru digugat pasal-pasal tersebut? Nanti dijawab Bang Semar, kami segera kembali saudara, tetap di Sapa Indonesia. Ya, Bang Semar, ini kan sebenarnya status tersangka terhadap Roy, Tifa, dan Rismond sudah agak lama, tapi baru sekarang digugat pasal-pasal dianggap memberatkan dan too much tadi kalau kata Bang Refli. Ya nggak apa-apa kan sesuai kebutuhan. Jadi mungkin Bang Refli merasa sekarang ini memang membutuhkan bahwa itu diuji agar tidak merugikan kliennya. Ya lakukan saja gitu. Jadi kan begini, semua orang yang menguji ke MK pasti sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan momentum, sesuai dengan peristiwanya. Nah, peristiwanya atau momentumnya baru dilakukan sekarang, itu haknya Bang Refli dan kawan-kawan. Kan juga ada hak lain yang nggak digunakan, misalnya hak rapid misalnya, itu kan juga nggak digunakan, dan itu haknya juga tim kuasa hukumnya Roy Suryo dan kawan-kawan untuk menggunakan atau tidak hak hukumnya. Nah, sekarang kita melihat bahwa ini akhirnya diuji di MK. Nah, diuji di MK ini nanti kita lihat apakah dalam 14 hari ya, 14 hari ke depan, kalau memang pengajuannya tetap yang kemarin, kan 14 hari waktunya, dilengkapi atau tidak, nanti kita lihat sidangnya, hasilnya apa. Tapi bagi kami, apapun yang dilakukan upayanya oke, dan apapun yang diputuskan oleh MK dan lain sebagainya, ya kita taati dengan baik gitu. Meski tadi dibilang Bang Refli too much, Anda setuju nggak? Ya silakan aja gitu. Menurut saya monggo-monggo aja gitu, karena memang yang kayak gini-gini ini kan menjadi bagian dari hak warga negara. Nggak bisa juga kita mempengaruhi keyakinan orang, mempengaruhi pikiran orang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Dan sebaliknya begitu gitu. Bang Refli, ketika mengajukan sejumlah pasal ke MK, apakah ini juga bagian strategi lepas dari status tersangka untuk ketiganya? Jadi gini ya, saya agak sulit menjelaskan kepada publik kalau mereka tidak paham seperti apa MK itu. Nah, yang nanya juga nggak paham. Coba jelaskan. Jadi gini, kita harus bedakan antara peristiwa konkret dan norma. Walaupun saling berhubungan, tapi berbeda. Yang kita dipermasalahkan di MK itu adalah norma. Nah, norma itu ada dua bagian yang penting. Ada legal standing, ada pokok permohonan atau positanya. Dua hal yang berbeda. Jadi legal standing ini hanyalah cara untuk masuk ke posita. Nah, legal standing itu standing before the court. Itu ada dua. Status Anda sebagai apa? Yang kedua, apa kerugian konstitusional Anda? Nah, RRT ini statusnya sebagai warga negara. Ya kan? Di mana warga negara menurut konstitusi memiliki hak konstitusional atau constitutional right.
Salah satunya adalah hak atas kepastian hukum, hak untuk memperoleh informasi, menyebarkan informasi dan lain sebagainya, kan begitu? Atau hak untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum. Nah, lalu dia dirugikan, ya kan? Kenapa haknya? Saya ini harusnya dijamin oleh konstitusi untuk melakukan penelitian, untuk melakukan kegiatan. Kok saya ditersangkakan? Nah, itulah yang kemudian namanya kerugian konstitusional. Dia rugi. Nah, ini untuk pintu masuk menguji pasal-pasal itu. Setelah ini selesai, maka pasal-pasal ini diuji. Apakah pasal ini confirm dengan konstitusinya? Contoh misalnya, ya, pasal mengenai bahwa soal pencemaran nama baik. Kan begitu saja di dalam Undang-Undang ITE. Sama MK dibatasi. Pasal pencemaran nama baik tidak berlaku untuk pejabat publik. Tidak berlaku untuk institusi publik. Tidak berlaku untuk organisasi yang ajak. Berlaku buat siapa? Perorangan. Berarti hak... Jadi misalnya, once Anda menjadi pejabat publik, Anda tidak boleh mengadukan pasal pencemaran nama baik. Karena pejabat publik, institusi publik itu bukan orang. Bukan benda hidup. Karena harkat martabat itu hanya dimiliki oleh orang. Bukan oleh jabatan atau institusi publik. Nah, kita minta tambahan pembatasnya itu, yaitu urusan publik. Jadi walaupun Pak Jokowi tidak lagi menjadi pejabat publik, tidak lagi menjadi presiden, tapi yang kita masalahkan adalah urusan publik, public affairs atau public interest. Nah, kita masuk agar setiap urusan publik itu adalah hak warga negara untuk melakukan penelitian misalnya. Oke, berarti sebenarnya status tersangka itu dianggap Bang Refli salah alamat karena pada dasarnya Roy, Tiva, dan Rismon itu sedang melakukan penelitian. Jadi kalau kita mau bicara angkat lagi ke konstitusi, jangankan orang melakukan penelitian, orang berpendapat saja terhadap urusan publik itu tidak boleh dikriminalkan. Tidak boleh dikriminalkan. Itu yang kemudian kita mintakan tafsir itu ke Mahkamah Konstitusi. Kalau ini dikabulkan, ini akan dahsyat. Tidak hanya untuk kepentingan RRT, tapi untuk kepentingan kita semua. Ya, nanti misalnya Refli Harun menceritakan tentang katakanlah kritik saya terhadap Prabowo misalnya. Prabowo nggak boleh. Misalnya Prabowo udah pensiun, saya bilang apa yang dilakukan Prabowo itu nggak benar dan lain sebagainya. Tapi karena yang saya kritik adalah urusan publik, public affairs, maka tidak boleh ada kriminalisasi terhadap itu. Dianggap dikriminalisasi. Saya sedang membangun demokrasi dan konstitusi. Saya kira begini ya, kalau bicara soal kriminalisasi, kan kita sejak awal menghargailah persoalan bahwa orang mengklaim melakukan penelitian secara ilmiah dan lain sebagainya, monggo. Cuman kita semua tahu penelitian kan tentu ada caranya juga, ada metodologinya juga dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika Roy Suryo menyampaikan penelitian. Gini, kalau Anda mau bicara tentang penelitian, metode dan lain sebagainya, gini. Anda latar belakangnya apa dulu? Nah, kita harus fair dong. Bukan Bang, secara normal saja Bang. Enggak, penelitian itu macam-macam, ada eksploratif, ada eksplanatif. Iya, tapi tidak juga. Jadi penelitian itu tergantung jenisnya seperti apa. Ya, kalau Anda nggak paham seperti itu, bukan. susah. Jauh lebih baik sebenarnya apa yang dilakukan Anda kalau nggak paham penelitian jangan. Misalnya Bonatua, dia proses, minta KIP. Oh, itu karena penelitiannya berbeda. Diambil, nah itu dilakukan ini dia nggak paham. Ini nggak paham. Bukan lagi misalnya itu kan uploadan medsos yang diteliti oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Yang maksud saya dari Embos dan lain sebagainya itu tidak bisa diteliti asal terpasuk melalui uploadan medsos gitu loh. Nah, ini yang menurut saya sejak awal dasarnya aja Roy Suryo sudah salah itu. Nah, dia melakukan penelitian dari alat uji penelitiannya itu tidak benar. Itu susahnya makanya langsung bicara palsu. Nah, ini yang menurut saya bukan mempersoalkan penelitiannya, bahwa dasar dari alat uji Roy Suryo lakukan penelitian itu tidak benar. Ini orang nggak paham. Itu tidak baik. Kecuali kalau misalnya ijazah Pak Jokowi atau misalnya yang diambil oleh Bonatua itu melakukan penelitian. Nah, kan itu yang menurut saya jadi bukan dari soal kriminalisasi gitu. Tapi memang itu adalah melakukan pelanggaran pidana ketika memang dia melakukan penelitian tidak benar dengan dasarnya. Ini yang nggak paham. Motivasinya yang dipertanyakan Pak Refli. Ini susah nggak paham ya. Kenapa? Ini saya terpaksa mengatakan nggak paham. Karena penelitian itu ada penelitian yang sifatnya eksploratif, ada yang sifatnya deskriptif, ada yang sifatnya eksplanatif. Itu beda-beda.
Jadi yang dilakukan oleh Roy Suryo CS itu, Roy Suryo, Rismond dan Tifa adalah penelitian yang eksploratif, mengeksplor. Kalau Anda melakukan eksploratif itu, Anda seperti membuka hutan, babat. Sebelumnya tidak ada penelitian sebelumnya, tidak ada pembandingnya. Kan tidak ada orang yang melakukan penelitian terhadap ijazah Pak Jokowi. Nah, dia melakukan eksploitasi, eksploratif. Seperti Columbus menemukan benua Amerika dan lain sebagainya. Karena itulah, yang bahan-bahan yang ada, itulah yang diteliti. Nah, bahan yang ada itu apa? 1, dokumen yang diupload Dian Sandi. 2, dokumen yang pernah ditunjukkan oleh Sigit Sunarta, dekan. Dokumen yang pernah ditampilkan di screen besar karena waktu itu ada reuni. Dokumen yang ditampilkan Dirti Pidum, Brigjen Johandani, yang ada garis ujungnya. Nah, terakhir, dokumen itu dikonfirm oleh dokumen KPU, ternyata sama. Antara dokumen yang diteliti Rosuryo dengan dokumen salinan yang diserahkan kepada KPU untuk menyalon presiden dan wakil presiden sama. Kan salinan, Bang. Saya coba diperjelas sedikit. Ini tuh kan salinan. Dalam kita melakukan penelitian, biasanya kan harus ada subjek penelitian yang jelas begitu. Dan ini kan salinan. Nah, asli udah pernah diteliti belum aslinya? Sekarang saya tanya, ya. Yang aslinya mana? Nah itu aslinya di mana? Kemudian penelitiannya pakai apa? Ini penelitiannya punya asumsi bahwa ijazahnya tidak asli. Lalu tiba-tiba yang diklaim sebagai ijazah asli itu baru muncul pada tanggal 15 Desember 2025 di Polda Metro Jaya ketika gelar perkara khusus. Dan itu udah dijadikan objek penelitian yang baru keluar itu. Dijadikan nggak? Ini bingung saya. Enggak, maksudnya kan soalnya aku begini bro. Anda paham tadi. Ya? Jangan nggak paham juga. Lokus dan tempus deliktinya itu 22 Januari sampai 30 April 2025. Itu yang dipermasalahkan, yang kemudian dikriminalkan. Kalau Anda cerita tentang dokumen yang baru keluar 15 Desember 2025 yang diklaim sebagai asli, diklaim ya. Kita mengatakan 99,9 itu palsu. Tolol kita semua kalau mengatakan bahwa objek yang sebelumnya tidak boleh. Yang menjadi masalah adalah apakah objek sebelumnya itu punya kredibilitas untuk diteliti atau tidak. Jangan lupa. Apa yang dilakukan Dian Sandi setelah 22 Mei Johandani melakukan press conference, dia ke Solo dan ngomong minta maaf sama Pak Jokowi karena dia mengupload tanpa izin, tapi dia lega karena Pak Jokowi ketawa membiarkan dan kredibilitas objek penelitiannya jelas gitu ya menurut Bang Refli ya. Apa yang dikatakan Dian Sandi itu dikonfirm oleh Jokowi bahwa seolah-olah ijazah itu asli. Nah, pertanyaannya adalah kalau Anda bicara tentang penelitian, Anda bicara tentang subject to. Subjek itu apa? Subjek itu Dian Sandi, subjek itu Johandani, subjek itu Sigit Sunarta, dan dokumen yang pernah beredar. Bukan dokumen yang tidak beredar. Objek dokumen yang belum beredar. Itu kan tolol gitu. Objek penelitiannya kalau saya sih ngerasa jauh lebih tolol kalau kita percaya hasil penelitian yang tidak juga melalui autentifikasi, tidak melalui klarifikasi dan lain sebagainya. Karena jauh dari awal Roy Suryo sudah mengambil kesimpulan dan disampaikan ke publik palsu yang menurut saya memang secara penelitiannya diragukan ketika dia mengambil alat uji. Orang yang nggak paham penelitian. Kan begitu ya. Orang nggak paham penelitian. Nah, ini yang menurut saya itu ngomong begini. Ya terserah Bang Refli kan sebagai pengacaranya. Jadi sah-sah aja juga. Anda sebagai apa coba? Saya sebagai organisasi yang memang ketua Dewan Pembina Pak Jokowi kan gitu. Saya membela Pak Jokowi. Lalu background Anda apa? Kan begitu loh. Untuk mengatakan bahwa ini bisa bukan. Karena orang awam tahu bahwa orang dari hasil uploadan itu nggak jelas. Harusnya memang Pak ijazah Pak Jokowi dilakukan komparasi dan sebagainya. Itu eksplanatif. Nah itu yang menurut saya itu yang jadi akhirnya sesat gitu. Nah ini tapi Bang Refli kemarin kan hakim minta perbaikan permohonan tuh. Apalagi yang kurang katanya. Kalau ini saya jelaskan lagi nih. Kalau nggak paham susah. Gini. Yaudah disederhanakan ya. Di MK itu ya. Sebelum kita masuk pada pemeriksaan persidangan, ada yang namanya pemeriksaan pendahuluan. Anda mau bikin permohonan apapun, maka akan ada 3 panel hakim yang memeriksa permohonan. Dia akan nasihatkan apa aja dinasihatkan. Tapi apakah MK konsisten? Anda tahu Almas Sakib Biru, ya kan? Diterima legal standingnya mempermasalahkan 40 tahun usia presiden. Apakah dia calon presiden? Enggak. Nah, intinya adalah itu adalah tahap yang biasa saja di MK. Cuman Anda kan nggak paham. Kalau kita sengaja, kenapa? Kalau kita bikin katakanlah yang selengkap-lengkapnya, hakim MK akan dibilangin juga sama dia.
inilah, itulah, dan lain sebagainya. Nah, terhadap nasihat itu ada 3 pilihan. Kita tetap kepada Singkat, Bang. itu, atau kita memperbaikinya, atau kita tarik permohonan itu. Kita akan memperbaikinya. Kenapa? Karena kita udah tahu otak hakimnya. Oh. Iya kan? Dari cara dia memberikan nasihat kepada kita, kita tahu otak hakimnya. Apa? Jadi yang dari sidang kemarin Anda lihatnya apa? Dia mempermasalahkan legal standing. Oke. Kalau ada tersangka, masukkan dong buktinya, kan gitu. Iya. Kedua, dia bicara tentang apa sih kerugian antara kondisi RRT ini dengan pasal-pasal yang diujikan. Jadi kita sudah tahu, lalu ketegasan kita mau minta apa. Nah, gara-gara nasihat itulah kita sudah sampai pada sebuah celah Bahwa? yang kita anggap bahwa wah ini harus masuk. Apa itu? Ya nantilah, tunggu tanggal main. Lagi mana? Silakan. Di Nggak, babak sebenarnya berikutnya. Singkat aja, Bang. Ada. Aku mau tutup. Satu hal. Apa-apa? Singkat aja, yang Bang. saya simpulkan. Bahwa public affairs atau urusan publik itu harus dikecualikan dari kriminalisasi. Harus dikecualikan dari kriminalisasi. Singkat aja. Boleh, Simpel silakan aja gitu. Yang paling penting nanti sidang MK, kalau memang 14 hari ya bisa diperbaiki dengan baik, saya rasa sih agak sulit itu. Tapi kalau memang Sulit diperbaiki, gimana? Saya udah sering kalau misalnya pengalaman. nanti sidang, ya kan abang ketika berpengalaman juga kan nasihatnya banyak sekali tuh dari para hakim. Sulitnya di mana? Nggak Nah ada yang makanya sulit. ketika Anda- nanti Anda memang pernah sudah nggak bersidang di MK? diajukan Bro. gitu ya, kalau nanti hasilnya sidang MK seperti apa, ya ditaati juga, jangan Baik. lagi Ngomong nanti sama orang nggak kemana-mana ngerti kan susah. gitu loh. Oke, baik. Anda Ya pernah Bang udah Refli ada. jangan juga Anda merasa pernah si nggak paling sidang- ngerti gitu loh. Anda pernah Kan nggak ada sidang di hal-hal MK? juga yang kita ketahui tanpa Anda harus pernah kita nggak? ada Oke. di situ. Percuma juga kita baca dan lain sebagainya gitu ya. sama orang yang Baik. nggak pernah Saya sidang rasa di MK. begitu. Oke, baik. Kita tunggu nanti Makanya putusannya ya. cari yang selevel dong. Baik. Kita level ini. Terima kasih, Bang Refli. Refli cara berpikirnya memang seperti terbolak-balik. Karena yang lucu juga, Refli dengan fotokopi ijazah Jokowi yang dilegalisir UGM yang telah dibuka KPU ke publik, dia tetap memframing bahwa itu 99,9% palsu. Padahal jelas-jelas di situ ada legalisir UGM. Refli seperti tidak mengerti legalisir. Sini saya jelaskan. Legalisir itu adalah proses pengesahan fotokopi dokumen resmi dengan pembubuhan tanda tangan dan stempel basah oleh pejabat berwenang. Tujuannya adalah memvalidasi bahwa salinan tersebut sesuai dengan dokumen aslinya, sehingga sah secara hukum untuk keperluan administratif. Katanya pakar hukum, kok nggak mengerti seperti ini? Jadi UGM sudah menyatakan sah, kok Refli bilang palsu? Siapa yang bisa dipercaya, UGM atau Refli? Ya jelas UGM. Tapi Refli ini memang sering menyesatkan publik hanya demi membela Roy Suryo CS. Supaya jelas, kita lihat Refli ketika di skakmat pengacara Jokowi soal dokumen fotokopi ijazah yang dibuka KPU itu. Itu mengkonfirmasi bahwa apa yang diteliti oleh Roy Suryo itu sama dengan salinan yang diberikan oleh Jokowi ketika mau melamar sebagai calon presiden 2014 dan 2019. Jadi kemarin Bonatua menjadi ahli kita, dan sebelum dia memberikan keterangan ahli, dia mengatakan bahwa dokumen yang dia dapatkan setelah dia menang di Komisi Informasi Pusat itu identik dengan apa yang diupload oleh Dian Sandi, dengan apa yang kemudian pernah di press conference-kan oleh Dirtipidum. Nah itulah salah dua ya objek yang diteliti oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Tiasuma. Sehingga dengan demikian kesimpulan yang mengatakan bahwa 99,9% ijazah itu palsu confirm, paling tidak dari sisi kami. Kan selama ini orang mengatakan, wah ini kan yang diteliti itu cuma fotokopi, yang diteliti cuma upload, mbok ya yang asli. Padahal yang aslinya Sontoloyo saya katakan, baru dikeluarkan pada tanggal 15 Desember, itu pun klaim mereka asli, yang tidak boleh dipotret, tidak boleh disentuh 15 Desember 2025. Padahal saya mengatakan, kalau kita mengadakan penelitian, ya kita bergerak dari objek yang ada, bukan objek yang tidak ada. Objek yang hadir di depan kita bukan objek yang akan datang, kan begitu. Nah, objek yang hadir pada saat penelitian atau penilaian itu dilakukan, itu adalah satu, ijazah yang pernah ditampakkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta. Dua, ijazah yang pernah diupload oleh Dian Sandi. Tiga, ijazah yang pernah di press conference-kan oleh Dirtipidum. 4, ijazah yang pernah ditampakkan dalam big screen ketika ada reuni teman-teman Jokowi. Kemudian 5, dibandingkan dengan ijazah-ijazah yang diberikan oleh KPUD dan KPU Pusat. Nah, ketika waktu itu 9 item ditutup masih. Tetapi itu tidak mengurangi penilaian untuk menyandingkan bahwa
dokumen-dokumen itu sama, confirm. Nah, karena dokumen itu sama, maka kita mengatakan apa yang diteliti oleh Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Dr. Tifa itu adalah memang ijazah yang diklaim sebagai ijazah Jokowi dan itu 99,9% palsu. Nah, ini diperkuat dengan Bonatua mengatakan bahwa dokumen yang dia dapatkan itu identik dengan apa yang sudah beredar selama ini. Salah satu indikatornya adalah ya foto yang berkacamata itu. Berarti artinya bagi begitu. Anda itu justru memperkuat ya? Oh iya, memperkuat. Tesis dari Iya, Roy Suryo memperkuat bahwa lainnya. apa yang dilakukan oleh Roy Suryo itu betul-betul terhadap salinan ijazah, terhadap upload ijazah yang memang diserahkan oleh Jokowi ketika mencalonkan diri sebagai presiden. Karena yang paling penting adalah ijazah itu digunakan untuk melamar jabatan publik. Oke. Kalau Anda bikin ijazah palsu tapi disimpan di bawah kasur nggak ada masalah. Oke. Tapi begitu untuk melamar jabatan publik, maka disitulah menjadi public domain yang terbuka kepada siapapun untuk menelitinya dan tanpa perlu izin. Itu Oke, putusan baik. Gimana? KIP. Jadi yang diteliti ternyata identik dan tadi sempat dikatakan juga bahwa yang memang yang diteliti yang ada aja dulu gitu. Sebelum akhirnya sudah dapatkan salinannya. Oke, pertama saya komentari dulu bahwa ijazah legalisir yang diterima Bonatua ini buat kami bukan sesuatu yang surprise ya. Karena itu semua sudah diambil oleh Bareskrim Polri di awal tahun kemarin, sudah diperiksa dan sudah dicocokkan. Ya. Begitu juga pada saat Bareskrim tutup, masuk ke Polda juga sudah mengambil itu semua. Cuma kan kembali lagi, bagi Bang Bonatua ini sesuatu yang menarik karena buat dia ini perjuangan ya. Itu kan persoalan KIP, persoalan lain ya. Tapi kalau buat kami, itu sesuatu yang sudah diperiksa oleh lapor bahkan. Justru ini mengkonfirmasi bahwa sebenarnya apa yang didapatkan oleh Bang Bonatua ini adalah bahwa selama ini Pak Jokowi saat mengikuti pilkada maupun pilpres, selalu memenuhi persyaratan dengan menyerahkan ijazah legalisir. Nah, semua publik juga tahu apa sih arti ijazah legalisir? Artinya ijazahnya juga selama ini selalu dikonfirmasi kebenarannya oleh pihak kampus sebagai penerbit. Dan ini berulang-ulang, 2012, 2015, 2020, jadi berulang-ulang ya, bukan sekali dua kali dilegalisir. Artinya ijazah yang selama ini dipegang Pak Jokowi asli adanya dan sudah dibenarkan oleh UNAD, yaitu oleh UGM, yaitu dengan adanya cap legalisir dari pihak kampus. Dan legalisir itu kan juga diakui oleh pihak UGM. Jadi buat saya sih nggak ada persoalan. Nah, soal bahwa apakah ini menjadi benar atau tidak benar, kan kembali lagi semua juga tahu. Kalau mau meneliti jasa maka periksalah objek aslinya. Nggak mungkin dilihat dari diri kita, apalagi fotokopi. Legalisir kan fotokopi. Kenapa? Untuk menguji dokumen itu kan melihat ketebalan kertas, jenis tinta. Semua orang tahu. Apakah bisa diuji dari fotokopi atau dari digital? Ya nggak mungkin lah, itu ke common sense. Nah, bahwa sekarang masing-masing masih mau bertahan bahwa saya benar, silakan saja ya. Nanti kita lihat di ujung apakah yang benar statement yang dinyatakan oleh Roy CS atau yang dilakukan oleh lapor atau lembaga-lembaga independen yang sudah menguji. Jadi kembali lagi kalau buat saya ini nggak ada persoalan ya. Bahkan sebenarnya confident saja dengan penelitiannya gitu ya. Mau bilang 99 ke 99,9 bahkan dulu 1 miliar %, silakan aja. Nanti di sidang dipertanggungjawabkan. Jadi dengan ini sekali lagi makin meyakinkan saya bahwa Refli itu hanya ahli abal-abal, pakar jadi-jadian. Miriplah sama Roy Suryo CS. Dia nggak layak disebut pakar hukum atau ahli hukum. Dan betul apa yang disampaikan penasihat Kapolri Arianto Sutadi. Refli ini provokator dan membodohi rakyat. Dan mungkin seperti kata netizen, Refli ini lebih cocok dijuluki pakar hukum tata boga, bukan pakar hukum tata negara. Teman-teman, itulah beberapa informasi yang bisa saya share di video kali ini. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa komen, like, dan bagikan. Salam kontra narasi.